pergi dari rumah. Minggat. Iya, nggak tahu sih mau kemana. Tapi yang penting saya bisa bebas. Saya nggak mau terus-menerus salahkan oleh mereka. Mereka pikir saya ini anak kecil apa? Biar aja mereka mengira saya ini digodol kolong wewe, genderuwo. Saya nih gak takut sama yang namanya hantu. Jangankan genderuwo sama kolong wewe, sama pocong juga saya gak takut. Menurut saya, pocong tuh hantu yang lucu. Jalannya loncat, loncit, loncat, loncit. Nah dibungkus, setan apaan dibungkus? Apalagi kuntilanak. Ketawa kuntilanak tuh malah bikin geli. Apaan? Saya nggak takut. Kok kayak ada suara kuntilanaknya beneran ya? Ampun dong, ampun dong. Kok nyali? Saya tahu ini tidak akan mudah. Pergi dari rumah berarti meninggalkan semua kenyamanan yang selama ini saya dapatkan. Tapi saya merasa selama ini saya justru menjadi lembek dan manja karena hidup saya terlalu nyaman. Saya pingin tantangan dan karena itulah saya memberontak. Ya, nggak cuma memberontak dari rumah, konsisten dari sekolah juga. Banyak yang bilang saya ini suka susah diatur, suka memberontak. Ya saya memang nggak pengen jadi murid yang kerjanya cuma duduk-duduk manis di kelas, manggut-manggut ya guru jelasin pelajaran. Alah, basi. Denger ya, pendidikan itu harusnya membebaskan pikiran, bukan malah menerima mentah-mentah apa yang diajarkan. Seringkali apa yang diajarkan di sekolah juga nggak sesuai dengan kenyataan. Buktinya ya, di sekolah kita diajarin supaya punya moral yang baik. Tapi kenyataannya, lihat tuh, perilaku para politisi yang suka korupsi. Apa itu bermoral? Hah? Jawab, bermoral gak? Enggak kan? Saya tuh sudah muak dengan semua ini. Saya harus melawan. Saya siap kalau harus menerima konsekuensi paling berat sekalipun. Bahkan jika saya harus dikeluarkan dari sekolah. Ini pilihan hidup saya. Belajar tuh nggak cuma di sekolah doang. Banyak tokoh-tokoh besar dunia yang gagal sekolahnya. Ya, yang penting kita nih sebagai generasi muda itu harus rajin baca buku. Harus baca, 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 dan baca. Kenapa nanya senyum-senyum? Oh, kalian gak percaya ya saya suka baca? Saya ini gini-gini suka baca buku. Memberontak ya harus punya otak lah, men. Makanya saya baca apa aja. Dari buku sejarah, buku filsafat. Kadang saya juga baca novel sama puisi, cerita silat, atau cerita detektif. Juga saya suka. Ayo, sebut. Apa lagi? Oh, kalau cerita-cerita porno di internet, no. Nggak baca saya, no. Suka lah gitu-gitu. Sekali aja bacanya, nggak usah sering-sering. Tapi membaca nih membuat saya berani menantang dunia. Saya selalu kagum dengan tokoh-tokoh besar dunia. Soekarno, Che Guevara, Napoleon, Steve Jobs. Saya juga ingin menantang dunia seperti mereka. Saya jadi ingat pidatonya Bung Karno yang selalu berapi-api itu. Ingat Bung Karno pernah berkata seperti ini. Beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Sebagai pemuda, kita harus bangkit. Jangan patah semangat. Ingat, rawe-rawe rantas, malang-malang putu. Korupsi harus kita berantas, koruptor harus kita gantung. Sekali
Kamu lapar, Pus? Mau? Ini buat kamu. Mungkin memang ini harusnya buat kamu. Makan ya. Saya nggak boleh makan yang bukan hak saya. Kebaikan itu harus dimulai dari diri sendiri. Nggak boleh egois. Saya nggak mau serakah lah. Kalau saya serakah, apa bedanya saya sama para politisi yang suka saya kritik itu? Tapi saya heran, kenapa anak muda seperti saya itu selalu saja disalahkan. Dianggap suka bikin masalah, suka ribut. Loh, bukannya para pejabat itu juga suka ribut ya? Lihat tuh sidang-sidang di parlemen. Selalu aja ribut, selalu beda pendapat. Pusing saya juga liatnya lah. Makanya, kalian-kalian ini jangan selalu menyudutkan saya. Jangan menganggap saya sebagai pemberontak yang cuma bisa bikin onar doang. Saya ini cuma bosan dengan keadaan yang serba munafik. Saya pengen jadi orang jujur. Orang jujur tuh sekarang langka di negeri ini. Susah cari orang jujur. Jadi gampang cari jujur kacang hijau. Ya saya tahu itu bubur. Tapi ngomong-ngomong soal bubur, saya nggak suka sih sama bubur. Daripada bubur, saya lebih suka bibir. Aduh, kalau ngomong bibir saya jadi teringat sama dia. Saya kasih tahu, nih, wajahnya bersih, bagai langit tanpa jerawat. Senyumannya bagai pagi yang muncul di jendela. Saya pernah nembak dia pakai puisi. Ya kayak Rangga nembak cinta gitu. Saya emang kadang rasa saya ini memang seganteng Rangga. Ya enggak, ya enggak? Lihat. Saya sama Rangga nih 11-12. Rangga tuh jam 11 siang, saya jam 12-nya. Ya malam. Ngomong-ngomong ini tengah malam ya kayaknya. Pantesan gelap. Capek juga memberontak. Tidur ah. Ini di mana tidurnya? Di sini aja panas banget. Nyamuk dekat tong sampah. Pusing. Gak nyaman banget sih, beda banget sama kamar saya yang ber-AC. Tidur di batu ini sih. Wah, udah. Kok saya jadi takut gini sih? Hantu tadi. Baru juga terpejam. Saya udah mimpi buruk. Ini benar-benar di luar bayangan saya. Ternyata jadi pemberontak tuh nggak gampang. Nggak cukup cuma keberanian. Mungkin saya memang harus pulang.